Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perlindungan anak, ya, masuk ke sesi 11 tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Kan di sini semua punya anak, Pak, ibu punya toh? Ya. Coba dulu jelaskan apa itu anak? Anak itu apa dan siapa? Semua punya anak tuh, anak itu apa? Buah hati kah? Ya, buah hati kesayangan berarti ya. Kalau menurut umur, anak itu dia kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa dapat disebut anak? Anaknya kita? 12 sampai 17. Mendekati. Jadi anak itu dia perlu bimbingan dari umur, dari masih dalam kandungan sampai 18 tahun. Toh makanya biasa kalau ada di televisi yang adegan-adegan dewasa atau bagaimana tertulis 18 tahun ke atas toh. Berarti di bawah 18 tahun itu masih dalam pengawasannya orang tua toh. Jadi itu secara undang-undang itu anak itu dia dikategorikan anak dari umur 0 bulan sampai 18 tahun. Toh makanya pada saat itu dia memerlukan bimbingan atau pola asuh yang baik dari orang tua. Sementara di sini bagaimana biasa kalau menerapkan pola asuh terhadap anak ya sering marah-marah atau sering kasih teguran. Teguran dalam bentuk apa? Ditegur biasa kah, dinasihati kah, atau ada sedikit pukulan kecil lah? Jangan bohong. Jawab, tiara cibut-cibut sedikit. Iya toh. Jadi itu memang sudah menjadi budaya kita di masyarakat toh. Kalau pola asuh terhadap anak itu kadang-kadang kita pakai kekerasan, dadanya agak besar toh, atau bisa dikatakan dibentak. Padahal itu sebenarnya tidak bisa. Jadi kekerasan itu terhadap anak dapat akibatnya itu bisa berkepanjangan. Coba kira-kira kalau kita melakukan kekerasan terhadap anak, kira-kira apa akibatnya coba? Trauma. Bisa trauma. Toh, apalagi? Bisa ketakutan, toh? Jadi saya jelaskan dulu, kekerasan itu ada 4. Kekerasan fisik, kekerasan psikis toh, kemudian kekerasan emosional, sama kekerasan sosial. Ada juga kekerasan seksual toh. Jadi kekerasan fisik itu yang begitu, yang main pukul, main cubit, main banting, pokoknya yang fisik lah pokoknya. Kalau banting mungkin tidak pernah, tapi kalau cubit-cubit sedikit mungkin pernah toh. Kalau mau banting mungkin tidak pernah, mungkin kamu banting. Kemudian kekerasan psikis. Psikis ini lebih parah daripada kekerasan fisik karena dia psikis, mental yang diganggu. Misalnya apa? Misalnya sering kita hina kita punya anak. Misalnya kamu itu jelek, kamu itu hitam, kamu itu bodoh. Toh? Bisa itu lebih parah daripada kita melakukan kekerasan fisik karena tersimpan di memorinya anak. Bahwa ini orang tuaku ternyata dia tidak suka saya. Toh? Ini orang tuaku dia hina saya. Kemudian ada juga kekerasan sosial. Ini kekerasan sosial ini biasa pernah ada kata-kata dibully. Toh? Dibully biasa anak-anak yang dibully di sekolah atau dibully di masyarakat. Toh? Sama terakhir ada kekerasan seksual. Tahu kekerasan seksual? Apa itu? Bagaimana? Pemerkosaan, pencabulan, toh? Pelecehan seksual biasa. Itu namanya kekerasan seksual. Jadi ada 4, kekerasan fisik, kekerasan mental atau psikis, kekerasan sosial, sama kekerasan seksual. Toh? Kemudian dari akibatnya itu beda-beda. Akibat kekerasan fisik apa? Kalau kita pukul anak-anak? Bega-bega. Cedera toh? Cedera, memar. Toh? Biasa begitu toh? Iya, ada kalau saking emosinya sampai patah tulang itu bahaya. Kemudian kalau kekerasan psikis apa dia punya kita tadi? Trauma toh? Trauma, bodoh-bodoh. Kemudian itu akan terus teringat dia. Karena orang tua sendiri kita yang hina kita ini. Toh? Mungkin dia tidak bicara tapi ke depan dia akan ingat terus, saya orang tuaku saja dia sudah tidak dukung saya, sudah bilang-bilang apalagi orang lain. Toh? Kemudian kekerasan sosial yang bully-bully tadi. Jadi anak dia
kurang bergaul di masyarakat, dia tidak pede, toh jadi minder, jadi pemalu, jadi dia tidak bisa bermasyarakat. Kemudian kekerasan seksual otomatis berhubungan dengan area seksual ya. Kemudian trauma lebih besar lagi. Toh misalnya ada anak-anak yang umur 10 tahun, 9 tahun diperkosa, itu traumanya pasti besar itu. Sampai kapanpun pasti diteringat, kecuali ada penanganan khusus kecuali. Toh? Itu kemudian dia punya akibat-akibat. Ini kemudian cara kita supaya menetralisir atau menghindari kekerasan terhadap anak. Coba kira-kira bagaimana supaya kita bisa tahan diri, supaya tidak pukul anak, tidak cubit anak, tidak bentak anak. Setengah mati ya. Karena kalau anak sudah buat kesalahan, dia muncul sendiri pokoknya. Tapi kan itu kan biasa kan akibat dari bukan karena apa, karena sayang toh, bukan karena kita jengkel atau apa toh, karena sayang. Sampai ditahu kesalahan. Ditahu kesalahan, tapi lebih bagusnya dihindari kekerasannya. Lebih bagus dinasihati, dikasih tahu. Toh, jarang itu orang tua yang kalau ada kesalahan anaknya ditanya dulu, kenapa kau buat begitu? Ini tidak, kenapa kau buat begitu? Toh, terus nadanya dia agak besar, tinggi. Padahal sebenarnya lebih bagus itu kita panggil anak-anak, toh, panggil anak-anak, dudukan, ditanya apa masalahnya di mana. Itu pasti anak lebih terbuka sama kita. Makanya biasa itu anak-anak dia lebih terbuka cerita sama orang lain, sama temannya, daripada sama orang tua. Toh? Padahal kalau ada masalah, orang tua pertama yang harus bertanggung jawab, bukan temannya. Kita tahu dari temannya. Padahal sebenarnya kita ini orang tua yang harus yang paling pertama tahu masalahnya anak. Makanya itu biasa di televisi orang bilang orang tua harus bisa menjadi sahabat bagi anaknya, teman bagi anaknya. Karena anak-anak itu apalagi menginjak usia-usia remaja, ada apa? Masa-masa ingin tahu. Toh? Kita orang tua yang kasih tahu anak yang harus menjadi teman. Tanya-tanya anak, di sekolah bagaimana? Kalau sudah lihat perlakuannya anak, ini anak ini dia sudah lain lagi nih. Sudah diam-diam mungkin, dia murung-murung, atau dia menangis, atau dia galau, atau bagaimana toh? Kita ini tanya-tanya anak. Jangan lu tanya temannya, tanya lu anaknya. Toh? Tanya cari tahu masalahnya apa. Coba bertindak sebagai teman lah, supaya itu anak dia nyaman cerita sama kita. Toh? Supaya model-model pendidikan pola asuh kekerasan itu bisa dihilangkan sedikit. Walaupun mungkin agak susah, tapi setidaknya bisa diminimalisir. Toh? Karena begitu kita biasa tidak langsung cek masalahnya apa, langsung marahi dulu, pukul dulu. Setelah dipukul memar, paling kasih kasihan dulu sini. Padahal sebenarnya harus cari tahu masalahnya apa toh, baru kemudian dicarikan solusinya apa. Atau bisa terapkan juga pola-pola asuh yang diskusikan sama bapaknya kalau ada masalah toh, Pak, anaknya kita ini ada masalah begini, kira-kira bagaimana ini? Toh supaya tidak ambil sikap sendiri. Toh pertanggungjawaban kan ini anak berdua ini, bukan anak sendiri ini. Anak bapak sama bapak. Toh? Oke, jelas? Ini kemudian juga sekaligus juga karena kita kan biasa lihat juga di masyarakat ada anak-anak yang butuh penanganan khusus, anak-anak yang tunanetra atau anak-anak normal lah. Itu kalau bisa, kalau kita lihat anak-anak yang begitu, sebisa mungkin jangan kita hina, jangan kita rendahkan, justru kita harus merangkul karena anak-anak seperti itu mereka butuh rangkulan, butuh apa ya, butuh dukungan. Karena banyak itu terjadi di kota-kota besar, anak-anak yang cacat, yang tunanetra atau yang berkebutuhan khusus justru jadi bahan hinaan, bahan bulian oleh teman-temannya atau orang lain. Akhirnya anak-anak itu tambah tidak normal, tambah tidak pede, akhirnya tidak mau hidup. Toh? Orang tuanya pun lebih parah. Sudah merasa tertekan karena punya anak yang tidak normal, kemudian dapat juga hinaan dari orang lain. Toh bahwa ini anaknya tidak normal, anaknya begini cacat atau apa. Nah, kita sebagai orang yang normal, toh harus kemudian tidak bisa lakukan ini, toh justru kita yang harus kasih semangat. Ini anak ini bisa, mungkin dia kekurangannya di sini, tapi ada kelebihannya di tempat lain. Coba saya tahu kelebihannya di mana. Toh? Jelas? Jadi kalau bisa kalau pulang dipraktekkan ini apa yang dipelajari hari ini, toh? Satu semangat dan coba. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.